Dari tubuh yang remuk karena kelelahan, dari jiwa yang hampir hancur karena penderitaan, ia bangkit dan menghancurkan batas-batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Menembus segala penderitaan yang menjeratnya, berubah menjadi bara menyalakan api tekad yang memecahkan rantai keterbatasan manusia biasa. Dengan pandangan yang menembus jauh melampaui waktu, ia meraih puncak bijaksanaan pengetahuan yang tidak hanya memahami dunia, tetapi juga rahasia di balik keberadaan itu sendiri. Kekuatan yang terkendali di tangannya itu bukan sekedar hasil dari latihan, melainkan lahir dari pemahaman mendalam tentang keseimbangan antara jiwa, raga, dan semesta. Ia belajar untuk melepaskan satu bentuk dan mengenakan yang lain. Setiap perubahan tubuh dan wujud bukan sekedar penyamaran, melainkan lompatan dalam jalur evolusi. Satu demi satu tahap ia tinggalkan hingga akhirnya melampaui kodrat yang semula membatasi keberadaannya. Dan ketika segala sesuatu tampak runtuh, ia justru terlahir kembali dari abu kehancuran, lahir sosok yang baru dengan kekuatan yang lebih murni dan visi yang lebih luas. Ia mulai kembali dari titik nol, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai fondasi untuk sebuah perjalanan yang tidak berujung. Kini, ia berjalan di jalan yang tak seorang pun pernah tempuh sebelumnya, sebuah jalur evolusi tanpa batas, di mana setiap langkah bukanlah akhir, melainkan awal dari transformasi yang lebih tinggi. Gimanakah? Kisah lengkapnya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita pun diperlihatkan dengan keadaan di kota Shanghai. Di sana, di dalam rumah, ada seorang ibu yang tengah memberi ASI kepada anaknya. Dia berkata, setelah Sensen kenyang, Sensen langsung tertidur. Mama iri sekali, padahal mama tiap malam tidak bisa tidur karena menjagamu. Tapi selama Sensen tumbuh sehat, itu semua sepadan. Dan tidak diduga, sang MC kita meningkat energinya. Dia telah bertransmigrasi menjadi bayi yang baru lahir dengan otak yang bahkan belum sepenuhnya berkembang. Sang MC kita bernama Lin Zinsen, usia 33 hari dengan bio level ordinary rank pertama. Bio atribut tidak ada. Dia bahkan telah mendapatkan cheat jari emas saat ini. Kemudian Lin Zichen telah memasuki usia 3 bulan. Saat ini, kedua orang tuanya mulai menyambut itu. Ibunya mengatakan, bayi kecilku menendang lagi, tidak rewel dan tidak nangis. Sungguh malaikat kecil yang lucu. Sang ayah juga mengatakan, lihat saja dia jelas dilahirkan dengan bakat. Suatu hari nanti, dia akan menjadi Gen Fuser tingkat tinggi, paling tidak cyborg. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Lin Zichen dengan mendang 10.000 kali, hadiah pun terbuka, memperoleh bio atribut As or Loss. Terus latih bagian tubuh yang sama dan tubuh lebih kuat tanpa henti. Tapi, itu tidak akan pernah bisa melampaui batas manusia. Di usia 3 bulan, dia telah menyelesaikan tugas sistem pertamanya. Dengan use atau loss, dia bisa merasakan kalau kekuatannya bertambah. Namun apa yang seharusnya dilakukan oleh para Gen Fuser dan Cyborg itu? Mungkinkah seperti Spider-Man? Ataukah Iron Man? Dia masih belum mengetahui ini sepenuhnya. Kemudian, Lin Zichen memasuki usia 4 bulan. Di umur 4 bulan, dia sudah bisa duduk dan merangkak. Agar tidak menakuti orang tuanya, dia hanya berlatih di malam hari. Dengan adanya hal ini, Vitality plus 1, Coordination plus 1, dan Crawling Proficiency plus 1. Kemudian, masuklah dia di usia 5 bulan. Dia telah berjalan, Vitality meningkat lagi, dan hal lain meningkat lagi. Dengan use atau loss, dia belajar berjalan di umur 5 bulan. Kemudian, di usia 6 bulan, dia saat ini setidaknya bisa merangkak dan duduk di depan orang tuanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Kemudian ditampilkanlah berita tentang Gen Fuser dan Cyborg yang telah bergabung untuk menghadapi para Beast. Dan hal ini pertama kalinya Zichen menyadari bumi ini tidak sama dengan yang dia ketahui. Tepatnya, bumi ini telah bermutasi. Makhluk asing yang tidak dikenal mulai muncul, manusia menyebutnya sebagai Beast. Untuk menghadapi mereka, manusia menghabiskan beberapa dekade untuk menempa dua jalan. Pertama, peningkatan mekanis, mengubah tubuh, mengenakan teknologi untuk mengalahkan para Beast itu. Kemudian, ada yang namanya Gen Fuser, menggabungkan Gen Beast, serta mewarisi kekuatan mereka, melawan sihir dengan sihir. Untungnya, saat ini, Zichen punya sistem, dia hanya perlu tumbuh dengan baik, berevolusi secara rahasia, dan selamat dari dunia yang berbahaya ini. Setelah itu, Lin Zichen dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita ke kediamannya.
Wanita itu bernama Sumeng. Dia pun menyapa. Halo, aku Sumeng. Kami baru saja pindah ke sebelah. Ini hadiah kecil. Ini adalah suamiku, Shen Jianye dan putri kami, Zichen yang bertemu dengan bayi lainnya, membuat dia pun kini berkata, dia akan jadi teman pertamaku di dunia ini. Tapi saat itu, aku tidak tahu kalau takdir kami suatu hari nanti akan terikat erat. Kemudian Lin Zichen masuk ke usia 7 bulan. Dia telah berhasil melompat. Vitality, leg strength, jump hack, jumping teknik juga telah meningkat. Dia bahkan bisa berlari, dan hal ini benar-benar membuatnya sedikit takjub. Dia pun mulai bisa untuk bersuara, bereaksi, dan lain sebagainya. Dengan use atau loss, di umur 7 bulan, dia sudah ahli berlari, melompat, dan bahkan berbicara. Kemudian, ketika Lin Zichen masuk ke usia 8 bulan, dia melakukan sit up. Dan di umur 8 bulan ini, dia sudah bisa melakukan sit up dan push up juga. Dia hanya berani berlatih saat orang tuanya tidak ada. Tapi, seperti kata pepatah, kalau berjalan di tepi sungai cukup lama, kau tetap akan membuat kakimu basah. Dan itu pun ketahuan oleh ibunya. Sang ibu terkejut akan hal itu. Dia menganggap jika sensennya itu sedang sit up. Namun dia pasti merasakan ini sebagai halusinasi. Dia kebanyakan menulis akhir-akhir ini. Ibunya berprofesi sebagai novelis fiksi pria. Untungnya, Lin Zichen pun berhasil untuk pura-pura tidur dan lain kali dia akan hati-hati. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di mana secara tidak diduga ayah dan ibu pun menemukan sesuatu pada tubuh Lin Zichen di mana otot perutnya sudah mulai bermunculan. Hal ini benar-benar membuat kedua orang tuanya tampak sangat bingung. Ayah pun berkata dalam hatinya, nafsu makannya memang besar, tapi baru berumur 8 bulan dan sudah punya otot itu. Ini di luar dugaan. Aku tahu satu hal. Mungkin putra kita merupakan keajaiban langit. Dia pun kini berkata, sepertinya masa depan Yisen ini tidak terbatas. Paling tidak dia akan menjadi Gen Fuser atau paling buruk ya cyborg saja. Profesi ayah dari Lin Yisen ini juga merupakan novelis fiksi pria. Saat ini, Lin Chen berkata dalam hatinya, aku hampir ketahuan, siapa sangka ayah hanya akan menganggapku jenius. Punya dua orang tua yang seorang novelis benar-benar beruntung. Ngomong-ngomong soal jenius, aku bukan satu-satunya yang bermutasi di bumi ini. Sebuah berita pun muncul di mana dalam klan Bladiri ribuan tahun Kyoto, seorang anak ajaib terlahir dengan kekuatan yang bisa mengangkat dumbbell seberat 20 kg dengan satu tangan padahal umurnya baru 2 tahun. Si ibu yang menyaksikan itu berkata, Yisenku juga luar biasa. Kau tidak akan kalah dari anak yang disebut ajaib di TV itu. Lin Yichen pun kini tahu mamanya memang punya mata yang tajam. Tapi saat dia berumur 2 tahun, akankah dia benar-benar bisa mengangkat beban 20 kg dengan satu tangan itu? Singkatnya, tibalah dia di usia 2 tahun itu. Dia berhasil mencapai 2 tahun dengan use atau loss. Sekarang dia bisa dengan mudah mengangkat beban 20 kg itu dengan satu tangannya. Dia berada di gudang. Saat ini, tiba-tiba saja Yichen dikejutkan dengan kehadiran orang tuanya yang memanggilnya. Untungnya Yichen berhasil untuk menyapu bersih itu semua dan berakting seolah-olah anak kecil lagi. Ketika dia membukanya, dia bertemu dengan teman kecilnya itu, yaitu Shen Qinghan, dengan usia yang sama yaitu 2 tahun. Lin Yichen pada saat ini tahu jika Shen Qinghan ini seumuran dengannya, tapi dia masih berbicara dalam bahasa bayi. Jadi kata-kata dari Shen Qinghan itu tidak jelas. Dan dengan kesenjangan mental yang mereka punya, mereka tidak benar-benar bermain bersama. Keseharian dari Shen Qinghan cuma makan lalu tidur, sementara sosok dari Lin Yichen setiap saat untuk berlatih. Tetap saja, meskipun mereka terjebak bersama, kebetulan beban yang diangkat dari si Yichen ini adalah tubuh dari Shen Qinghan itu. Ini pelatihan yang sempurna.
Namun ada sedikit masalah di mana Shen Qinghan selalu ngumpul saat bersama dengan Lin Yichen itu. Singkatnya, Lin Yichen kini berusia 3 tahun. Dia berhasil mengangkat 40 kilogram. Dia bisa Saat mengangkat itu tiba di dengan satu perpustakaan tangan pertama Lin yang Yichen- dan hal ini pertama kalinya Zichen menyadari bumi ini tidak sama dengan yang dia ketahui. Tepatnya, bumi ini telah bermutasi. Makhluk asing yang tidak dikenal mulai muncul, manusia menyebutnya sebagai beast. Untuk menghadapi mereka, manusia menghabiskan beberapa dekade untuk menempa dua jalan. Pertama, peningkatan mekanis, mengubah tubuh, mengenakan teknologi untuk mengalahkan para beast itu. Kemudian, ada yang namanya gen Fuser, menggabungkan gen beast, serta mewarisi kekuatan mereka melawan sihir dengan sihir. Untungnya, saat ini, Zichen punya sistem. Dia hanya perlu tumbuh dengan baik, berevolusi secara rahasia, dan selamat dari dunia yang berbahaya ini. Setelah itu, Lin Zichen dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita ke kediamannya. Wanita itu bernama Sumeng. Dia pun menyapa, "Halo, aku Sumeng. Kami baru saja pindah ke sebelah. Ini hadiah kecil. Ini adalah suamiku, Shen Jianye, dan putri kami, Shen Qinghan. Tolong jaga kami." Zichen yang bertemu dengan bayi lainnya membuat dia pun kini berkata, "Dia akan jadi teman pertamaku di dunia ini. Tapi saat itu, aku tidak tahu kalau takdir kami suatu hari nanti akan terikat erat." Kemudian Lin Zichen masuk ke usia 7 bulan. Dia telah berhasil melompat. Vitality, leg strength, jump hack, jumping teknik juga telah meningkat. Dia bahkan bisa berlari, dan hal ini benar-benar membuatnya sedikit takjub. Dia pun mulai bisa untuk bersuara, bereaksi, dan lain sebagainya. Dengan use atau loss, di umur 7 bulan, dia sudah ahli berlari, melompat, dan bahkan berbicara. Kemudian, ketika Lin Zichen masuk ke usia 8 bulan, dia melakukan sit-up. Dan di umur 8 bulan ini, dia sudah bisa melakukan sit-up dan push-up juga. Dia hanya berani berlatih saat orang tuanya tidak ada. Tapi, seperti kata pepatah, kalau berjalan di tepi sungai cukup lama, kau tetap akan membuat kakimu basah. Dan itu pun ketahuan oleh ibunya. Sang ibu terkejut akan hal itu. Dia menganggap jika Shen-Shennya itu sedang sit-up. Namun dia pasti merasakan ini sebagai halusinasi. Dia kebanyakan menulis akhir-akhir ini. Ibunya berprofesi sebagai novelis fiksi pria. Untungnya, Lin Zichen pun berhasil untuk pura-pura tidur dan lain kali dia akan hati-hati. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana secara tidak diduga ayah dan ibu pun menemukan sesuatu pada tubuh Lin Zichen di mana otot perutnya sudah mulai bermunculan. Hal ini benar-benar membuat kedua orang tuanya tampak sangat bingung. Ayah pun berkata dalam hatinya, nafsu makannya memang besar, tapi baru berumur 8 bulan dan sudah punya otot itu. Ini di luar dugaan. Aku tahu satu hal. Mungkin putra kita merupakan keajaiban langit. Dia pun kini berkata, sepertinya masa depan Yishen ini tidak terbatas. Paling tidak dia akan menjadi Gen Fuser atau paling buruk ya cyborg saja. Profesi ayah dari Lin Yichen ini juga merupakan novelis fiksi pria. Saat ini, Lin Yichen berkata dalam hatinya, aku hampir ketahuan. Siapa sangka ayah hanya akan menganggapku jenius. Punya dua orang tua yang seorang novelis benar-benar beruntung. Ngomong-ngomong soal jenius, aku bukan satu-satunya yang bermutasi di bumi ini. Sebuah berita pun muncul di mana dalam klan bela diri ribuan tahun Kyoto, seorang anak ajaib terlahir dengan kekuatan yang bisa mengangkat dumbbell seberat 20 kg dengan satu tangan padahal umurnya baru 2 tahun. Si ibu yang menyaksikan itu berkata, Yishen ku juga luar biasa. Kau tidak akan kalah dari anak yang disebut ajaib di TV itu. Lin Yichen pun kini tahu mamanya memang punya mata yang tajam. Tapi saat dia berumur 2 tahun, akankah dia benar-benar bisa mengangkat beban 20 kg dengan satu tangan itu? Singkatnya, tibalah dia di usia 2 tahun itu. Dia berhasil mencapai 2 tahun dengan use atau loss. Sekarang dia bisa dengan mudah mengangkat beban 20 kg itu dengan satu tangannya. Dia berada di gudang. Saat ini, tiba-tiba saja Yichen dikejutkan dengan kehadiran orang tuanya yang memanggilnya. Untungnya Yichen berhasil untuk menyapu bersih itu semua dan berakting seolah-olah anak kecil lagi. Ketika dia membukanya, dia bertemu dengan teman kecilnya itu, yaitu Shen Qinghan, dengan usia yang sama yaitu 2 tahun. Lin Yichen pada saat ini tahu jika Shen Qinghan ini seumuran dengannya, tapi dia masih berbicara dalam bahasa bayi. Jadi kata-kata dari Shen Qinghan itu tidak jelas. Dan dengan kesenjangan mental yang mereka punya, mereka tidak benar-benar bermain bersama. Keseharian dari Shen Qinghan cuma makan lalu tidur,
Sementara sosok dari Lin Yichen setiap saat untuk berlatih. Tetap saja, meskipun mereka terjebak bersama, kebetulan beban yang diangkat dari si Chen ini adalah tubuh dari Shen Qinghan itu. Ini pelatihan yang sempurna. Namun ada sedikit masalah di mana Shen Qinghan selalu ngompol saat bersama dengan Lin Yichen itu. Singkatnya, Lin Yichen kini berusia 3 tahun. Dia berhasil mengangkat 40 kg. Dia bisa mengangkat itu dengan satu tangannya. Kemudian lagi-lagi ada berita tentang anak ajaib Kyoto yang berusia 4,5 tahun yang bisa mengangkat dumbbell seberat 30 kg dengan satu tangan. Ini artinya Lin Yichen sudah berhasil melampauinya. Lin Yichen pada saat ini tahu bahkan sekarang dia masih berada di ordinary rank pertama. Jadi, apakah rank 2 itu di luar batas manusia? Dia masih belum memahami ini sepenuhnya. Dengan pertanyaan itu dalam pikirannya, dia melangkah keluar untuk pertama kalinya. Kesan pertamanya tentang dunia luar, para beastmen dan robot itu pasti Genfuser dan Cyber. Dan tempat pertama yang dia kunjungi adalah perpustakaan, karena orang tuanya tidak akan membiarkannya sering menggunakan HP. Tempat terbaik untuk menemukan jawaban ada di sana. Saat tiba di perpustakaan, Lin Yichen nyelonong masuk ke arah yang lebih dalam, tidak pada tempat anak-anak. Saat ini, si ibu pun bingung apakah Lin Yichen menyukai buku-buku ini. Ibu Shen Qinghan juga mengatakan sepertinya anakmu nanti punya gen siswa berprestasi. Saat ini, Lin Yichen sibuk saja untuk membaca tanpa ingin makan sedikit pun. Lewat membaca, dia mulai menyatukan pandangan dunia dari bumi yang bermutasi ini. Style kuno dalam reruntuhan misterius yang dicatat, dunia ini dibagi menjadi 6 biolevel: Ordinary, Advanced, Rare, Epic, Legendary, dan Mythical. Setiap level dibagi menjadi 9 tahap. Manusia biasa terjebak pada tahap pertama. Bagi makhluk yang lebih tinggi, kami tak lebih dari semut. Sepertinya Lin Yichen harus mempercepat kemajuannya kalau ingin bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Kemudian ada misi baru yang harus diselesaikan oleh Lin Yichen itu, di mana ini adalah misi untuk membaca 100 juta kata. Hadiah yang akan didapatkan adalah bioatribut baru yaitu Heavenly Insight. Dan kemajuan saat ini masih di 10.000 berbanding 100 juta. Sistem ini benar-benar memberikan Lin Yichen misi baru. Mulai sekarang dia akan melatih otak dan kotanya. Saat ini Lin Yichen berhasil untuk memasuki usia 4 tahun dan dia sedang membaca Illustrate Beast, Spirit +1 Comprehension dan +1 Knowledge. Kemajuan 43.000 kata. Saat ini, dia terus melakukan ini pada hari-hari berikutnya. Dia tidak pernah mengendur sedikit pun dan dia terus berlatih dan membaca. Di umur 4 tahun, dia memulai kehidupan TK-nya. Dia bertemu dengan guru TK-nya, Miss Strawberry. Tidak lama setelah masuk TK, dia naik ke Ordinary Rank 2 dan bisa mengangkat beban 80 kg dengan satu tangannya. Standing jump kini 1,2 meter dengan sprint 100 meter kurang dari 11 detik. Statistik seperti ini sudah menyaingi orang dewasa biasa, apalagi masih di kelas TK. Dengan kekuatan yang besar, maka datang pula tanggung jawab yang besar. Saat ini Shen Qinghan yang mengompol terus saja dibully oleh rekan-rekannya, namun sosok dari si Lin Yichen pun bergegas untuk turun tangan, memberikan auranya di sana yang membuat semua anak-anak pun ketakutan begitu saja, menangis begitu saja. Mereka benar-benar tidak akan melakukan ini lagi kepada Shen Qinghan itu. Dan dengan kondisi yang ada, sistem mengatakan kepada Shen Qinghan itu, aura dominan Anda memberikan ketakutan ke seluruh kelas. Detail terbuka bos TK. Prestasi yaitu menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun. Detail bos TK terbuka, Top Dog SD masih terkunci, dan Tyrant SMP masih terkunci. Kini, Lin Yichen berkata dalam hatinya, siapa sangka satu ruangan akan memicu quest baru, padahal aku belum menyelesaikan yang terakhir. Dia mendapatkan title ini. Sepertinya quest dapat berjalan secara paralel, dan itu merupakan berita yang bagus. Beberapa waktu kemudian, singkatnya, Lin Yichen berhasil untuk mendapatkan prestasinya yaitu membaca 100 juta kata, dan dia mendapatkan bioatribut baru Heavenly Insight, memori sempurna, kemampuan belajar di puncak manusia. Waktu pun berlalu dengan cepat. Kini, Lin Yichen berusia 7 tahun dan merayakan kelulusan TK-nya itu. Selama liburan sebelum masuk SD, dia tetap berlatih keras dan mendorong dirinya lebih jauh. Mulai dari mengangkat beban, melompat tinggi, dan juga sprint dengan kecepatan penuhnya. Dia mencapai 8 detik. Dengan Heavenly Insight, dia sudah menyelesaikan sebagian besar kursus dasarnya sendiri. Dan mudah-mudahan dia bisa membuka Top Dog SD sesegera mungkin. Dia pun tiba di SD Sunshine, kota Shanghai. Akhirnya kehidupan SD-nya dimulai.
Karena dia sudah mempelajari materi SMP dan SMA, kehidupan SD terasa sangat mudah. Tapi trofi tidak berarti apapun baginya. Tujuan aslinya adalah membuka Top Dog SD. Semua orang pun berteriak kebanggaan dengan apa yang dilakukan oleh Lin Yichen itu. Dan di sekolah, kapanpun dia punya waktu, dia mengajari King Han. Dia benar-benar mencoba untuk membantu King Han mendapatkan potensi yang terbaiknya. Sebenarnya King Han ini tidak terlalu berbakat, tapi dia rajin dan manis. Setelah 1 semester, ia berada di peringkat kedua di kelas dan tentu yang pertama jelas merupakan Lin Yichen ini. Dan untuk membuka title lebih cepat, dia bergabung dengan setiap acara olahraga sekolah dan mencatatkan setiap rekor. Tepat saat dia berpikir kalau dia bisa menjalani sekolah dasar dengan mudah bersama studi dan latihannya, tiba-tiba ada murid pindahan baru muncul di kelas. Dan guru mulai menyuruh semua orang untuk menyambut murid pindahan itu. Dia bernama Baisu. Darinya, sosok dari si Lin Yichen pun merasakan sesuatu yang bukan manusia. Masuklah Baisu dan akan duduk di kursinya. Saat ini orang-orang tahu jika rambut dari Baisu ini bagus sekali seperti butiran salju. Namun, Baisu berjalan tidak peduli akan apapun. Saat ini, Yichen berkata dalam hatinya, yang lebih aku pedulikan adalah kenapa Baisu mempunyai aura yang tidak dimiliki oleh manusia. Apakah dia manusia penggabungan gen atau mungkin keturunannya? Beberapa hari belakangan, Baisu belum bicara pada siapapun. Setelah kelas berakhir, dia hanya berada di mejanya, tidak bergerak bahkan nyaris tidak pergi ke kamar mandi. Pada awalnya, semua orang penasaran tentangnya. Tapi, seiring berjalan waktu, rasa penasaran itu memudar. Ruang kelas kembali tenang seperti biasanya. Sampai lebih dari sebulan berikutnya saat ketenangan itu hancur. Sekitar waktu itu, tubuh Baisu mulai mengeluarkan semacam cairan putih. Tidak ada yang tahu apa itu, namun aromanya sangat tidak sedap. Orang-orang kini mulai membulinya itu. Dan bahkan ada salah satu siswa yang kini langsung membasahi tubuh Baisu begitu saja. Hal ini membuat Baisu tampak geram, namun dia tidak bisa merespon apapun. Dia hanya menangis ketika menyaksikan tubuhnya yang kini dipermalukan. Saat ini terjadi, Yichen pun mulai mencoba untuk berinisiatif mengambil sebuah tindakan. Dia menyadari jika Baisu tidak seberbahaya yang dia pikirkan. Dia kini langsung turun tangan dan memberikan pelajaran kepada para siswa yang membuli itu. Meski Yichen belum tahu tentang latar belakang Baisu, tapi saat ini adalah dia hanya tahu jika gadis itu lemah dan sedang dirundung. Semua orang yang membulinya kini mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang mereka lakukan tadi. Mereka mulai menyapu bersih meja-meja itu dan membersihkan itu semua. Dan saat ini mereka semua juga langsung meminta maaf kepada sosok dari Baisu itu. Mereka berjanji tidak akan merundungnya lagi. Dengan bantuan yang semacam ini, Baisu pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lin Yichen itu dan juga si Shen Qinghang itu. Shen Qinghang kemudian mengatakan santai saja, sudah semestinya menolong teman sekelas yang membutuhkan. Mulai dari hari itu, Shen Qinghang mulai mendekati gadis berambut putih dan juga menariknya bersamanya. Ingin menjadi temannya itu. Kapanpun ada makanan enak, mereka pun pergi bersama. Saat ini Baisu mengatakan, ngomong-ngomong, aku sangat bau, kenapa kalian tidak membenciku? Baisu juga menambahkan, bukannya aku tidak mempercayai kalian, hanya saja, sejak aku kecil, orang-orang di sekitarku selalu menjauhi dan membenciku. Jadi, bisa merasakan kebahagiaan mempunyai teman dekat untuk pertama kalinya terasa tidak nyata, seperti sedang bermimpi. Shen Qinghang menegaskan jika ini bukanlah mimpi. Aku pernah melalui hal yang sama denganmu, jadi aku tidak akan membencimu. Dan selama kamu bersedia, kita akan menjadi teman selamanya. Ya, respon positif terjadi di antara mereka. Baisu menangis karena terharu dengan semua tindakan ini. Saat ini juga, Baisu memberikan sesuatu kepada mereka berdua. Ini adalah tanda pertemanan bagi mereka berdua itu, di mana taring bis ini adalah hadiah ulang tahunnya dari ibunya tahun lalu. Sekarang dia akan memberikan ini kepada Lin Yichen dan juga Shen Qinghang itu. Kuharap mereka berdua menyukainya, karena mereka akan selalu menjadi sahabat. Hadiah itu pun diterima oleh Yichen dan juga sosok dari Shen Qinghang itu, karena mereka akan melalui ini sebagai sahabat sejati. Di saat Shen Qinghang mengira persahabatan ini akan bertahan selamanya, sesuatu yang tidak terkira terjadi. Baisu pindah sekolah. Hal ini langsung didapati oleh si Yichen ini. Dia mengisi surat pemindahannya sendiri, ucap si Yichen. Saat itu, Yichen melihat Baisu bersama dengan ayahnya yang langsung mencoba untuk pindah dari sekolahan ini. Dengan begini juga,
Lin Yichen menyadari bahwa identitas dari Baisu tidaklah sesimpel itu. Mulai dari hari itu, mereka tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin dia hanya berlalu lalang dalam masa kecil kami. Dibandingkan kepergian Baisu, apa yang terjadi selanjutnya lebih menarik perhatian. Di mana ibunya pun kini telah kecapean dan dipijat oleh sosok dari si Lin Yichen itu. Lin Yichen tahu berkat Heavenly Gift Root-nya, dia sudah menguasai teknik pijat profesional, ternyata memang sangat bagus. Dan saat sedang membantu ibunya itu, Lin Yichen lagi-lagi menerima informasi dari televisi di mana tentang anak ajaib dari Kyoto yang melakukan lagi. Ini berita yang besar. Dengan umur yang baru 10 tahun, dia berhasil bergabung Gen Beast mengangkat batu besar seberat ribuan jin dengan satu tangannya. Yichen berkata dalam hatinya, wah, dia sudah mulai penggabungan gen. Saat ini, ayah langsung mengatakan, anak ajaib Kyoto lagi. Dia selalu berada di kamera. Apakah mereka mencoba mengubahnya menjadi influencer untuk menjual barang? Dia berasal dari keluarga bela diri ribuan tahun di Kyoto. Mungkin mereka mengembangkan teknik penggabungan sel. Si ibu berdebat dengan ayah dengan mengatakan, meski begitu bagaimana bisa mereka menggunakan darah dagingnya sendiri sebagai kelinci percobaan. Ayah mengatakan, bagi klan bela diri, mengorbankan orang untuk keluarga adalah jalan ninjanya. Jika tidak, mereka tidak akan dipanggil klan bela diri itu. Si ibu pun mengerti akan hal itu, karena ayah sepertinya tahu akan segalanya. Saat ini Chen juga berkata dalam hatinya, sebelumnya anak ajaib Kyoto ini hanya bisa mengangkat barbel seberat 100 kg. Setelah penggabungan gen, dia bisa mengangkat 500 kg dan itu peningkatan 5 kali lipat. Tapi, aku hanya berumur 8 tahun dan tanpa penggabungan sel apapun. Aku sudah bisa mengangkat 300 kg dengan satu tangan. Dari penampakannya potensiku lebih besar. Dengan perhitungan seperti itu, Lin Yichen masih yakin tentang masa depannya. Begitulah, sampai dia melihat berita selanjutnya, dan Dewa akhirnya mengerti apa arti mendominasi dengan kekuatan. Berita terkini juga langsung dilaporkan, negara tetangga diserang base yang sangat kuat. Saksi mata melihat penyerang mungkin adalah tikus mutan raksasa. Saat ini, seorang wanita meminta tolong untuk diselamatkan, namun semua itu telah terlambat. Dia dibinasakan. Setelah diselidiki, dipastikan bahwa pemuja sesat yang mengompor serangan jenis mutan ini, yaitu tikus mutan ini. Dan saat ini, pihak pemerintah berharap semua bangsa akan membantu negara Sakura agar bisa menghapus para pemuja ini bersama-sama. Sekte yang dibilang ini adalah organisasi anti manusia yang didirikan oleh pengkhianat. Mereka menjadi anjing peliharaan bis mutan demi keuntungan menyerang dunia manusia. Untungnya, Yichen terlahir di negara yang kuat dengan lingkungan yang relatif stabil yang membuatnya terus tumbuh dan bertahan hidup. Sesaat kemudian, ada bom sonik di luar jendela yang membuat Yichen langsung bergegas untuk melihatnya. Pada waktu segini, kenapa ada banyak cyber pemerintahan? Semoga saja tidak ada hal yang buruk terjadi. Di keesokan harinya, Yichen dan juga Shen Qinghan akan bergegas untuk berangkat sekolah karena mereka tidak ingin terlambat. Saat ini, Yichen menyadari akan satu hal di mana taring bis Shen Qinghan ini seakan-akan bersinar. Ini sungguh merupakan taring bis mutan. Pantas saja, Baisu punya aura non-manusia yang tipis, sumbernya pasti taring ini. Cahayanya hanya bersinar beberapa saat, jadi mereka tidak tahu pasti tentang ini semua lagi. Namun yang jelas, Yichen tahu di antara perkumpulan cyber semalam dan taring aneh ini, dia terus merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Ketika berangkat sekolah seperti itu, ada seorang wanita yang mencoba mengganggu kedua bocah imut itu. Sosok wanita dewasa itu mengatakan, apakah kalian ini kakak beradik? Shen Qinghan langsung mengatakan, jika mereka bukan kakak adik, mereka hanya teman masa kecil. Kini wanita itu mengatakan, teman masa kecil, aku sangat iri. Kuharap aku juga punya teman masa kecil. Ngomong-ngomong, kalian masih kecil tapi sudah pergi ke sekolahan? Di manakah orang tua kalian? Saat ini Shen Qinghan masih ingin menjawab, namun langsung dibawa pergi begitu saja oleh sosok dari Yichen itu, karena mereka tidak mau telat. Dan ketika tiba di sekolahan, Yichen mengatakan kepada Shen Qinghan, mulai sekarang jangan sembarangan mengobrol dengan orang asing. Qinghan mengerti akan hal itu. Singkatnya, ketika mereka pulang sekolah, mereka melewati gang sepi yang terlihat cukup menyeramkan. Pada saat ini, Yichen mengatakan kepada Shen Qinghan itu, tempat ini akan dihancurkan minggu depan, semua penduduk sudah pindah. Itulah alasan kenapa tempat ini sangat sepi. Tak disangka,
si Nyonya tadi masih mengikuti mereka berdua. Si wanita mulai mengatakan, "Bos Seng, tidak perlu mencari lagi, aku sudah mendapatkan dua anak-anak di sini." Saat ini terjadi, Yi Chen berkata dalam hatinya, "Dia ini, aku sengaja menuntun King Han ke rute yang berbeda dari sebelumnya, tapi tak kusangka dia akan menguntit kami." Saat ini si wanita bersama dengan seorang pria kekar. Mereka pun akan bergegas menangkap kedua bocah ini. Si pria pun mulai maju begitu saja dan akan menangkap mereka berdua. Yi Chen pun langsung memberikan sebuah gerakan tidak terduga, langsung meninju ke batas permukaan dari perut si pria itu, hingga membuatnya pun langsung terpukul mundur jauh ke belakang, menderita kerugian yang sangat besar. Saat ini, si wanita pun hanya bisa berkata dalam hatinya, "Mustahil sekali. Ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana bisa anak SD menghajar orang dewasa sampai seperti itu?" Tak disangka saat kemudian Yi Chen langsung memberikan pukulan juga ke wanita itu tepat di bagian perutnya itu dan juga di bagian kelapanya sehingga membuat si wanita pun kini langsung terpukul mundur jauh ke belakang. Saat ini Yi Chen langsung mengambil batu bata dan langsung berkata dalam hatinya, "Tidak ada kamera di sekitaran sini. Untuk menghapus semua saksi, aku harus menghabisi mereka. Aku sungguh tidak ingin, tapi kalau mereka membocorkan kejadian hari ini, kemampuanku akan terungkap dan semua rencanaku untuk bertahan hidup dan bertambah kuat akan hancur." Dan ketika Yi Chen hendak melakukan itu, tiba-tiba terjadi gempa di daerah sana yang membuat Yi Chen tampak khawatir. Ternyata tikus mutan raksasa hadir di tempat itu, memberikan raungan yang begitu mencengangkan. Saat ini, si tikus mutan mendekat ke arah wanita dan langsung menyantapnya begitu saja sehingga membuat si wanita mati seketika. Saat ini Yi Chen menyadari situasi sudah sangat buruk sekali. Dia kini bergegas untuk mengajak King Han pergi dari tempat itu sebelum mereka berdua mendapatkan perlakuan yang sama terhadap kedua orang dewasa tadi. Kini mereka berlari begitu kencangnya mencoba mencari tempat yang aman, dan ketika mereka beranjak pergi, tanpa diduga ada sosok yang langsung datang ke area itu untuk menghapus si tikus mutan. Itu merupakan seorang cyber. Cyber itu tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan ultinya di tempat itu, amnestic smoke itu, sehingga membuat sebuah kekuatan besar pun terjadi di sana yang langsung menyerang tikus mutan raksasa itu. Ledakan keras terjadi di tempat itu. Si tikus mutan pun kini menderita kesakitan namun dia belum menyerah. Saat ini, Cyborg kembali melakukan ultinya menghapus dari arah dalam memberikan sebuah penekanan ekstra pada tubuh tikus mutan itu sehingga membuat tikus mutan binasa. Singkatnya, ketika berhasil tiba di rumah, sosok dari si Chen berkata dalam hatinya, tingkatan dia ini sepertinya tidak terlalu tinggi, bahkan setelah menggunakan kemampuan pelumpuhan dahulu, ia masih memerlukan lebih dari 7 menit pertarungan jarak dekat sebelum pertarungan berakhir. Tapi, tikus raksasa mutan sangat merepotkan. Di saat dewasa, mereka tumbuh lebih dari 3 meter dengan tingkatan abiologikal mencapai common rank 5. Untung saja, Yi Chen berhasil kabur dari bahaya kemarin, dan sepertinya dia harus berlatih lebih keras lagi. Dia terus meningkatkan tubuhnya itu. Ancaman tikus mutan mungkin masih ada, tapi kehidupan harus berjalan seperti biasanya. Belum lama ini, Han Han dan dia merayakan ulang tahun yang ke-9. Mereka merayakan itu dengan penuh kebahagiaan. Dalam sekejap mata, mereka lulus SD dan mulai kehidupan sekolah menengah. Saat ini, pencapaian dilakukan, yaitu menyelesaikan 9 tahun pendidikan wajib, hadiah atribut biologikal terbuka, Love of the Jungle. Gelar, Kindergarten King terbuka, Elementary School Boss terbuka, Junior High Tyrant masih terkunci dan belum didapatkan. Saat ini Yi Chen berkata dalam hatinya, hanya memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Jika aku bisa membuka gelar Junior High Tyrant, aku akan bisa mendapatkan atribut Law of the Jungle. Selama liburan, aku berlatih keras setiap hari untuk mempersiapkan diri membuka gelar dan meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Saat ini dia menyelesaikan 1000 wake pass up dan vitalitas meningkat plus 2000, kekuatan lengan meningkat plus 2000 dan kekuatan dada meningkat plus 2000 dan keahlian pusat meningkat plus 1000. Yi Chen berlatih dengan sangat kuat sekali. Akhirnya, tepat sebelum sekolah dimulai, peringkat biologikalnya menembus common rank 3. Dia juga berhasil menyelesaikan lari cepat 10 km-nya. Hal ini membuat vitalitas dan berbagai lainnya pun meningkat pesat. Saat ini, statistiknya naik pesat. Satu lengan bisa mengangkat beban 700 kg, lompat tinggi 4 meter, lari 100 meter dalam 6 detik. Dia jadi penasaran seberapa kuat anak ajaib Kyoto itu sekarang.
Pas kali malam sebelum sekolah dimulai, berita penuh dengan dirinya itu. Anak ajaib Kyoto berusia 14 tahun bersatu dengan gen semut raksasa sudah bisa mengangkat balon logam sebesar 2000 kg dengan satu tangannya. Saat ini, Yi Chen pun tahu jika gen semut raksasa meningkatkan kekuatan paling tidak 4-8 kali. Bahkan jika mereka hanya menghitung per kali, kekuatan dasarnya sekitar 400 kg dibandingkan dengan itu, Yi Chen masih lebih kuat. Kalau Yi Chen melakukan persatuan gen sendiri, dia sangat tidak sabar dengan apa yang akan dia tunjukkan nanti. Kehidupan sekolah menengahnya kini resmi dimulai. Karena dia sudah menjadi siswa teratas kota saat SD, kepala sekolah dari sekolahan terbaik semuanya mencoba merekrutnya. Pada akhirnya, dia menerima undangan sekolah menengah Shanghai dengan syarat Shen Qinghan harus berada di kelas dan sekolah yang sama. Pada hari pendaftaran, kepala sekolah dan wali kelas menyambutnya secara pribadi, memintanya untuk mengharumkan nama sekolah. Setelah berbincang sebentar, dia mencari alasan untuk kabur dari tempat itu. Lalu kenapa Yi Chen itu kabur? Karena sekolah menengah Shanghai punya fasilitas olahraga yang bagus. Jadi sebelum sekolah dimulai, dia dan King Han sudah setuju untuk bermain bulu tangkis. Permainan dilakukan dengan sangat atraktif sekali. Mereka bermain dengan sangat baik. Namun seorang senior mencoba untuk menghentikan langkah mereka berdua dengan mengatakan, "Kalian berdua ini pasti siswa baru. Lapangan ini milik kami, kakak kelas." Saat ini mereka juga tak segan mengganggu King Han di sana untuk mengajaknya bermain. Sementara Yi Chen boleh untuk bergegas pergi dari tempat ini. Saat ini King Han mengatakan kepada kakak senior itu, aturan adalah aturan bahkan jika kakak lebih tua, kami datang lebih duluan. Saat King Han bernegosiasi dengan lembut, sosok dari Yi Chen pun menegaskan dengan lantang, menjauhlah darinya. Dan jangan lupa, siapa cepat dia dapat. Aku seharusnya tidak perlu menjelaskan ini lagi. Kakak senior kini mengatakan, siapa bilang itu aturannya? Bahkan jika kaisar sendiri yang datang pertama, aku yang akan menguasai lapangan ini. Mendengar hal itu membuat darah Yi Chen kini mulai mendidih. Dia menegaskan dengan lantang, mulai sekarang aturanku adalah aturannya. Sebuah pukulan telak bulu tangkis dikeluarkan oleh Yi Chen di sana dan langsung mengarah kepada sosok dari si kakak senior itu hingga membuat raketnya hancur seketika. Dia sangat ketakutan di tempat itu. Yang lain juga sangat menderita ketakutan. Mereka menganggap jika pria baru ini bukan merupakan seorang manusia, dia sangat kuat sekali. Mereka pun benar-benar panik akan hal itu dan meminta maaf begitu saja, pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Shen Qinghan dan juga Yi Chen untuk bermain di tempat ini. Mereka pun kini bermain begitu saja dan mungkin rumor menyebar setelah itu, karena selama sekolah menengah tidak ada yang pernah mencoba merundung mereka lagi. Selain gedung dan fasilitas yang lebih bagus, sekolah menengah terasa seperti masa SD. Saat ini, Yi Chen sudah menyelesaikan semua tugasnya dari lama. Di kelas, dia kebanyakan membaca buku ekstrakurikuler yang dia sukai. Setelah latihan malam, dia akan online dan belajar semua jenis skill baru. Dengan bakat Heavenly Road, dia perlahan mengambil masak fotografi, menyetir, berenang, bertahan hidup di alam liar, dan semua jenis olahraga. Untuk membuka gelar Junior High Tyrant lebih cepat, bukan hanya dia menjadi yang teratas pada setiap subjek, dia juga mewakili sekolah dalam kompetisi nasional. Dia bahkan memenangkan emas, perak, dan perunggu dalam matematika, fisika, kimia, dan programming. Dia menahan diri karena terlalu banyak emas akan menarik perhatian. Dalam sekejap 1 semester berlalu, tapi gelarnya masih terkunci. Malahan prestasinya hanya menarik segerombolan penggemar saja. Tapi Yi Chen tidak tertarik pada mereka itu. Selain mengajar Shen Qinghan, dia mencurahkan perhatiannya pada turnamen olahraga yang akan datang. Kalau dia bisa mendominasi turnamen olahraga, dia pasti bisa membuka gelar Junior High Tyrant. Kali ini dia hanya mendaftar untuk tolak peluru, lompat tinggi, dan lari. Ketiga ini mewakili kekuatan lompatan dan kecepatan. Jika berhasil menaklukkannya berarti dominasi dalam atletik. Meski dia menahan diri agar tidak terlalu mencolok, peringkat pertama masih gampang baginya. Lalu, dia merasakan gejolak kekuatan bangkit dalam dirinya itu. Junior High Tyrant kini dapatkan peringkat dan atletik Anda telah bersinar di seluruh sekolahan, membuat semuanya tercengang. Anda telah membuka gelar Junior High Tyrant ini, dan banyak hal lain yang juga terbuka begitu saja. Dan itu berarti Yi Chen telah berhasil untuk mendapatkan gelarnya itu. Kemudian Yi Chen menemukan satu hal menarik, yaitu survival of the fittest, esensi hidup berdiri di atas semua ciptaan, di mana Yi Chen bisa melahap esensi makhluk lain untuk bahan bakar evolusinya sendiri. Dia bertanya sebenarnya apa arti dari life essence ini. Kemudian dia pun meminta kepada Shen Qinghan untuk ditunjukkan Beast Fang yang diberikan oleh rekan sebelumnya. Shen Qinghan menunjukkan hal itu dan Yi Chen menyentuhnya begitu saja, sehingga Yi Chen mendapatkan sebuah perkataan di mana Abyssal Butterfly Bestari kini tingkatnya 1%,
dan progres mencapai 100% saat penuh. Saat Yi-Chen melahap jejak dari Life Essence Abyssal Butterfly, dia bisa berevolusi dan mendapatkan sebagian kemampuan dari beast itu. Kemudian, dia pun tahu jika ini sebenarnya taring kupu-kupu. Sekarang, Yi-Chen sudah tahu nama beast-nya, mungkin ada info di internet. Dia mencari itu namun tidak ada hasil untuk itu. Sama sekali tidak ada. Yi-Chen pun menyadari akan satu hal, sepertinya kalau dia mau tahu lebih banyak tentang ini, dia harus mencari tahu sendiri. Untungnya saat ini dia juga mendapatkan taring itu sebelumnya yang diberikan oleh si Baisu itu. Kini, sosok dari Yi-Chen bergegas melahap jejak Life Essence Abyssal Butterfly dan kini meningkat 2%. Yi-Chen berkata, cuma 2%, sepertinya tulang ini sudah tidak punya banyak esens lagi. Aku butuh cara lain untuk membuka sepenuhnya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, supaya latihannya lebih keras, dia mulai naik sepeda dengan Shen Qinghan saat pergi dan pulang sekolah setiap hari. Dengan begitu, kalau mereka ketemu lagi tikus raksasa, dia bisa bawa Qinghan kabur dengan cepat. Kemudian si Chen dipanggil oleh gurunya. Di sana guru mengatakan, aku guru Guo dari tim bela diri sekolah. Penampilanmu di kompetisi sekolah kemarin adalah yang terbaik sepanjang sejarah kami. Itu sebabnya aku ingin mengundangmu bergabung ke tim bela diriku. Bakat atletikmu bakal lebih menonjol ketimbang akademikmu. Tolong kau harus terima ini. Tentu saja kau bisa lihat-lihat dulu timnya sebelum memutuskan. Kini, Yi-Chen tidak mampu menolak itu karena si guru ini cepat sekali berbicara sampai tidak sempat untuk menolak. Guru Guo juga menyampaikan sesuatu kepada Yi-Chen itu, basis tim bela diri ada di gedung olahraga Ruang C. Datanglah besok, kalau kau ada waktu, aku akan menunggu. Beberapa waktu kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Yi-Chen yang terus berlatih. Dia pun tahu baik kecoa yang dia bunuh maupun nyamuk barusan tidak memicu skill survival of the fittest ini. Sepertinya hanya beast kuat yang punya cukup essence untuk dilahap. Dan untuk menguji teori dari Yi-Chen ini apakah benar ataupun salah, dia memutuskan langsung pergi ke supermarket yang menjual daging beast itu. Dan tak lama kemudian tibalah mereka dan sampailah mereka di pasar pusat kota. Ada banyak daging beast di sini, tapi semuanya sudah dikemas. Tanpa kontak langsung, Yi-Chen tidak bisa menguji idenya. Maka dari itu, dia pun bergegas untuk menatap ke arah yang berbeda. Ada seorang penjual daging beast di sana, dan tukang daging itu lagi motong daging beast yang segar. Kini dia pun bergegas menuju ke tempat itu. Saat ini mungkin si Qinghan bingung dengan apa yang dilakukan oleh Yi-Chen ini, namun Yi-Chen bergegas untuk melakukan penyentuhan itu. Yi-Chen mulai menyentuhnya, dan seketika saja itu berefek samping. Seperti yang dia duga, daging beast memang mengandung life essence yang sangat kuat. Dan dengan melihat hal ini, membuat sosok dari Qinghan pun merasa jika ada yang aneh dengan si Yi-Chen itu. Saat ini, dia pun mengatakan langsung kepada Yi-Chen, gimana rasanya? Apakah beda dari daging biasa? Yi-Chen pun kini mengatakan tidak juga, cuma lebih segar saja. Apakah mau coba sentuh juga? Kini, Shen Qinghan menolak hal itu. Kemudian, karena mereka di sini sekalian beli dan buat dimasak dan dicoba. Han-Han pun terkejut akan hal itu karena daging beast sebenarnya sangatlah mahal. Ada 2000 jin dan bahkan ada harga yang mencapai di luar dugaan. Bahkan ghost squid paling murah saja hampir 1000 per jin. Yi-Chen kini akan membeli ghost squid saja. Saat ini Qinghan mengatakan jika harga itu terlalu mahal, sebaiknya tanya Bibi Xin terlebih dahulu. Namun Yi-Chen mengatakan tenang saja. Ibunya bilang untuk beli lebih tentang ini semua. Ibunya benar-benar baik terhadap Yi-Chen itu, dan dia mau menyiapkan daging beast segar untuk kedua keluarga mereka nanti. Selain berbagi, alasan lain Yi-Chen beli daging ini adalah karena dia khawatir kalau essence diserap langsung bisa rusak. Tentu saja, itu cuma tebakannya, jadi dia harus uji dengan daging yang dibawa pulang ini. Dan dengan begini, total yang harus dibayar yaitu 2.994. Kali ini, pegawai mengatakan, terima kasih sudah berbelanja, datang lagi ke sini. Yi-Chen pun hanya berkata dalam hatinya, mahal sekali, entah kapan bisa beli lagi. Saat mereka selesai beli daging, waktu sudah lewat jam 9, dan karena akhir-akhir ini tidak aman, mereka langsung pulang begitu saja. Bahkan di perjalanan pulang, dia tidak bisa tahan untuk langsung menguji idenya itu. Yi-Chen pun bergegas untuk mencoba menyentuh itu. Dan itu muncul begitu saja, ini berefek samping yang begitu nyata. Yi-Chen telah melahap jejak Life Essence Ghost Squid ini. Dengan begini, Yi-Chen pun tahu akan satu hal, di mana kini angkanya mencapai 0,1% Ghost Squid based theory ini. Yi-Chen juga tahu akan satu hal, melahap 1 atau 2 jeans daging Ghost Shadow Squid baru membuka 0,1% di Guide Book itu.
Berdasarkan itu, dia perlu melahap 100 jin untuk mencapai 100%. Dengan harga 998 per jin, itu totalnya 100.000 yuan. Kemampuan Ghost Shadow Squid adalah melarutkan diri ke air dan menghilang. Kalau dia bisa mendapatkan kekuatan itu, 100.000 yuan akan benar-benar sepadan. Dan ini sudah daging beast termurah yang bisa dia beli. Sudah diputuskan, selanjutnya dia harus cari cara menghasilkan uang. Jumlahnya besar, dia tidak mungkin minta pada keluarganya. Dan juga, dia beli daging itu untuk menguji apakah menyerap life essence akan membuatnya rusak atau tidak. Dan ketika Yi Chen melihat lagi ke arah daging itu, ternyata masih bagus sekali. Sepertinya menyerap life essence tidak merusak daging. Saat ini juga progress bar meningkat di 3%, karena Yi Chen terus melahap itu dengan menyentuhnya. Kemudian tanpa sengaja, Yi Chen hampir saja menabraki orang karena dia tidak fokus untuk berkendara. Yi Chen pun kini berkata dalam hatinya, aku terlalu fokus menyerap life essence, sampai lupa melihat jalan, tapi kenapa jalur sepeda penuh? Ternyata ada sebuah kejadian di depan sana, di mana Guru Chao saat ini tengah disandra oleh seorang preman. Preman itu mengatakan jangan mendekat, maju satu langkah lagi akan kubunuh dia. Para polisi pun tidak mampu untuk menangani ini, meskipun dia sudah terkepung, namun polisi belum berani untuk mengambilkan tindakan. Komandan di sana mengatakan kepada rekannya itu, Abing jangan menembak sembarangan, targetnya terlalu dekat dan jelas terlatih. Dia menggunakan Sandra sebagai perisai dan terus bergerak. Satu tembakan keliru bisa melukai Sandra. Rekan yang mendengar itu pun langsung mengatakan, tapi kalau kita tunda, Sandra bisa dalam bahaya. Gimana kalau kita coba gas tidur itu, Kapten? Kapten pun kini mengatakan, gas tidur itu terlalu jelas, jadi tidak bisa untuk diambil. Itu bisa memprovokasi tersangka untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Kali ini, tanpa diduga, Yi Chen bergegas mengambil batu dan langsung melempari itu begitu saja, dan melesat dengan kekuatan penuh. Langsung membuat si preman tidak berdaya, kehilangan pegangan terhadap si ibu guru itu. Kini para polisi pun bergegas untuk mengamankan si ibu guru dan langsung menangkap si preman itu. Si preman berhasil untuk ditangkap dan si ibu guru berhasil untuk diselamatkan. Di kondisi yang semacam ini, King Han tahu jika Shen yang melakukan ini semua, namun Yi Chen mengatakan, ayo pergi, jangan banyak bicara. Namun tidak diduga, komandan kemudian menyuruh mereka berhenti di situ dan menanyakan apakah kau yang melempar batu tadi. Yi Chen terkejut seketika dan mengatakan jika dia bukan yang melakukannya. Hal ini pun membuat komandan berkata, aneh sekali, kenapa seorang tidak mengaku melakukan perbuatan baik. Kemudian komandan langsung mengatakan jika ada hadiah keberanian jika melakukan ini. Yi Chen pun kini tersontak begitu saja dan langsung mendekat. Dan dengan segala yang terjadi, dia pun mengatakan kepada komandan, aku baru ingat, ya, aku yang melempar batu itu. Saat ini, Yi Chen tidak mau berbohong lagi, karena uang sudah sangat penting baginya itu. Kini juga komandan mengatakan, ikutlah denganku ke kantor untuk membuat laporan, dan aku akan membantu mengurus hadiahmu. Dan dengan kondisi ini juga, Yi Chen dan King Han telah memberitahu keluarga kalau mereka akan ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Dia mengunci sepeda di taman dan baru saja akan masuk mobil untuk menerima penghasilan pertama sebagai si pemberani, dengan asumsi tidak ada yang salah. Namun, sesuatu menjadi salah ketika si preman berubah wujud begitu saja. Ternyata dia seorang heretik. Dia menunjukkan tanda-tanda mutasi, dia berubah jadi Kian Mutan Rat. Saat ini, dia pun menyerang pihak kepolisian, sehingga salah satu di antara mereka pun kini tertangkap begitu saja. Komandan di sana langsung menegaskan kepada para pasukan lainnya, semua pasukan keamanan tembak mutan itu, tapi hati-hati lindungi warga sipil. Serangan tembakan mulai dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan analisis awal heretik telah menyatu dengan Gen Rat King ini, dan mereka tidak mampu menangani ini. Mereka meminta bantuan. Setelah itu Yi Chen langsung saja membawa dua gadis di hadapannya untuk mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Beruntungnya mutan tidak mengejar mereka. Pada saat yang bersamaan seorang wanita datang dan langsung hadir di tempat itu. Ini merupakan seorang cyborg. Dia langsung menghantam mutan itu begitu saja sehingga pertarungan terjadi di tempat itu. Wanita itu lantas langsung mengisi laser canonnya dan langsung memberikan tembakan yang luar biasa di sana sehingga membuat si mutan pun kini langsung lenyap seketika. Benar-benar kuat sekali Yi Chen sampai terkaget melihat ini semua. Setelah itu Yi Chen pun tahu akan satu hal di mana saat ini untunglah tidak kena sepedanya, kalau tidak dia akan rugi besar, dan ketika melangkah seperti ini Yi Chen juga tahu jika daging bisnya telah rusak. Sepertinya menyerap esensi memang membuat daging jadi rusak, hanya saja ada jedanya. Yi Chen harus berbohong kepada ibunya untuk mengatakan tentang daging yang rusak ini. Dia harus menyalahkan si mutan yang malang tadi.
Ketika mereka akan benar-benar pulang, kapten polisi pun mengajak mereka untuk ke pos keamanan untuk buat pernyataan. Dan saat ini Yi Chen tahu jika Mutan masih menyisakan tumpukan sisa terbakar dan baunya sangat menyengat. Saat ini Yi Chen tahu mungkin ada juga esensi kehidupan di mayat ini, jadi Yi Chen mencoba untuk melahap Mutan ini, yang kemungkinan bisa dilakukan. Kemudian Yi Chen langsung mendekatkan tangannya mencoba untuk melakukan penyerapan dan tak disangka oleh Yi Chen itu ternyata dia telah berhasil menyerap sedikit esensi kehidupan dari tikus mutan raksasa ini. Sekitar 5%. Yi Chen tahu ini cukup banyak, sepertinya kesegaran berbanding lurus dengan jumlah esensi kehidupan yang bisa diserap saat ini, dan apa yang dilakukannya sedikit diketahui oleh kepolisian sehingga polisi menyuruhnya untuk diam, jangan bergerak-gerak. Yi Chen pun mengatakan jika dia cuma meregangkan tubuhnya sedikit saja. Kemudian ketika berada di kantor keamanan publik, kapten mengatakan kepada Yi Chen itu, aku sudah mengajukan hadiah keberanianku, tapi jujur saja dengan jarak sejauh itu dalam pencahayaan seperti itu bagaimana seorang bisa anak SMP sepertimu bisa tepat mengenai seseorang. Yi Chen pun kemudian berkata, mungkin karena dia sering melatih tangan kanannya. Kini suasana canggung terjadi di sana. Kapten sepertinya menyadari akan kemampuan Yi Chen itu, namun Yi Chen tak kunjung mengatakannya. Tak lama kemudian, datanglah ibu dari Yi Chen itu yang akan mengajak Yi Chen untuk pulang. Kini ibunya sangat ketakutan dengan apa yang terjadi pada anaknya. Dia memeluk anaknya itu dan Yi Chen kini mengatakan jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Tolong tenangkan dirimu, si ibu di sana mengatakan. Janji sama ibu lain kali kalau ada bahaya sembunyilah di tempat aman terlebih dahulu, karena yang ibu inginkan hanya melihatmu tumbuh besar dengan selamat. Yi Chen mengerti akan hal itu dan Yi Chen juga mengatakan pada ibunya, jangan khawatir bu, aku janji aku akan melindungi diriku terlebih dahulu. Kemudian ketika pergi, Yi Chen mendengar tentang berita mengenai kultus Dewa Tikus yang makin hari makin berani. Mereka sudah menyusup ke kampus, terutama menargetkan mahasiswa, dan secara terbukti yang tertembak malam ini adalah mahasiswa jurusan sastra dari kampus Guanggen yang sudah dicuci otaknya oleh kultus Dewa Tikus itu, dan mereka sangat berharap agar segera dibasmi kultus sampah ini. Mereka sadar sulit untuk mengobati gejalanya dan itu bukan akar masalahnya. Mereka harus melenyapkan sosok yang menyebut dirinya sebagai Raja Tikus itu. Yi Chen pun mendengar semua pembicaraan itu. Sebenarnya ada banyak info tentang kultus Dewa Tikus di internet. Sebagian besar anggotanya adalah orang buangan masyarakat dan aktivitas mereka juga meningkat tahun ini. Dikabarkan dia ingin menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi, memangsa pengikutnya untuk mengumpulkan banyak sekali material evolusi, dan sepertinya si Dewa Tikus sudah mengembangkan kesadarannya. Kemudian Yi Chen melihat ada tikus aneh yang kemungkinan berhubungan dengan Raja Tikus dan ukurannya jauh lebih besar, namun Yi Chen paham. Di era selatan, tikus sebesar kucing itu bukan hal yang aneh, baginya itu normal saja. Kemudian Yi Chen melihat Han Han. Hal ini membuat Yi Chen pun bingung. Saat ini Yi Chen mengerti jika Han Han gugup atau kaget, dia sangat ketakutan sekali. Sama seperti saat masih kecil, namun Yi Chen selalu merasa, ini mungkin sebenarnya ada kaitannya dengan potensi tersembunyi yang belum diketahui. Kemudian ketika pulang ke rumah, Yi Chen mengatakan pada ibunya jika dagingnya telah hilang, dia tak sengaja menjatuhkannya. Si ibu kemudian mengatakan lupakan saja, yang penting kamu selamat, itu yang paling utama, biarlah dagingnya hilang. Untungnya Yi Chen berhasil mengelabuhi ibunya itu. Kemudian ayah pun mencoba untuk mencari daging yang hilang itu, namun Yi Chen mengatakan jika itu terlalu berbahaya jangan ke sana dan dagingnya kemungkinan sudah busuk. Si ayah pun percaya akan hal itu. Kembali ke kapten polisi yang mana saat ini, dia bertanya-tanya bagaimana bisa anak SMP dapat melemparkan batu dengan kekuatan yang sebesar itu. Tak lama setelah itu kapten menyadari jika ternyata di kantornya ada tikus yang kini membesar sangat cepat. Ini benar-benar membuatnya tampak terkaget terheran-heran. Tikus itu langsung menuju ke arahnya. Sehingga hal itu membuat kapten lantas langsung menembak itu begitu saja, namun naas darah pun berhamburan di tempat itu. Keesokan harinya di sekolahan, Yi Chen sadar dia masih terlalu lemah. Sepertinya dia harus cepat cari uang dan mengisi progres Ghost Shadow-nya, namun kalau hanya mengandalkan beasiswa dari sekolahan itu terlalu lambat, tidak mungkin dia bisa menghasilkan uang dengan cepat, baik dengan cara menjual materi ataupun les privat semacamnya, itu malahan terlalu mencolok untuk dilakukan. Yi Chen harus menemukan sesuatu. Di dunia yang penuh dengan pengguna kuasa dan cyborg ini, kemampuan bela diri lebih unggul daripada akademik, hadiah.
Turnamen bela diri jauh lebih tinggi daripada mata pelajaran lain dan sepertinya sudah waktunya untuk Yi Chen bergerak. Kemudian diperlihatkanlah kita dengan keadaan di gimnasium gedung. Saat ini Yi Chen menemui pelatih. Pelatih mengatakan pada Yi Chen, apakah kamu mau bergabung atau hanya mau tahu lebih banyak tentang tim bela diri kami? Yi Chen mengatakan, aku ingin tahu kalau aku bergabung ke tim, apakah aku punya kesempatan ikut turnamen bela diri di kota dan apa hadiahnya tinggi? Kini pelatih mengatakan, tentu saja ada kesempatan dan hadiahnya tidak kecil, tiap penghargaan bisa bernilai puluhan ribu. Yi Chen pun langsung memutuskan, mulai hari ini dia resmi jadi bagian dari tim bela diri ini. Kemudian pelatih memberitahukan ini kepada semua orang karena mereka kedatangan anggota baru. Pelatih juga mengatakan, pasti kalian semua sudah mendengar tentang Yi Chen. Dia merupakan juara games di pekan olahraga sekolah. Hari ini dia akan bergabung dengan tim bela diri kita. Semuanya pun kini saling memperkenalkan diri masing-masing. Yi Chen di tempat itu mengatakan, mohon bimbingan dari kalian semua. Saat ini karena Yi Chen belum pernah berlatih, pelatih berkata dalam hatinya, aku memperagakan teknik dasar tinju dan kaki. Mungkin kelihatan sederhana tapi sebenarnya sulit dilakukan, bahkan anggota yang paling cepat belajar di tim butuh seminggu penuh untuk menguasainya. Yi Chen mencoba gerakan itu dan gerakannya sangat mahir sekali. Dia mempelajari Heaven dan Martial Inside itu. Ini benar membuatnya dapat melakukan berbagai gerakan yang sangat kompleks sekali. Dalam kondisi yang semacam ini pelatih sadar jika ini sangat mustahil dilakukan. Bagaimana bisa dia ini langsung menguasainya hanya dengan sekali melihat saja, kecuali jika dia benar-benar jenius langka di antara seluruh jenius bela diri. Kemudian Yi Chen pun pulang ke rumah. Dan dia dimasaki oleh ibunya Ghost Rider Squid yang selalu diimpikan. Baunya yang harum sekali membuat Yi Chen pun langsung mencoba untuk menyantapnya selagi panas. Kini Yi Chen mengatakan kepada ibunya, seperti biasa masakan ibu merupakan makanan ternak di dunia dan ketika menyantap itu Yi Chen telah menyerap sedikit esensi kehidupan dari Ghost Squid sejumlah 3%. Yi Chen tahu jika memakannya secara langsung juga dapat peningkatan, kalau sebelumnya dia tahu dia tidak akan repot menyentuh. Saat ini di televisi juga ada gadis jenius di mana dia baru berusia 14 tahun. Dia berhasil melakukan fusi dengan inti energi menjadi cyborg termuda dalam sejarah. Saat diaktifkan sistem energinya membuatnya bisa berlari 1 meter hanya dalam 3 detik, dengan satu tangan dan melompat vertikal setinggi 8 meter. Yi Chen tahu pengguna fusi gen atau cyborg itu kuat. Sementara itu berita tragedi juga dikabarkan, di mana Kapten Keamanan He Jung San tewas pukul 11 malam tadi di kantornya. Rekaman CTV menunjukkan ini ulah mutan tikus yang menyusup ke pos itu. Yi Chen menyadari ini mungkin salah satu tikus raksasa yang dia lihat semalam itu, dan saat ini Yi Chen menyadari jika dia harus segera berlatih. Periode latihan dimulai. Waktu larinya mencapai 100 meter dan sudah mencapai target. Lompatan vertikalnya juga sudah bagus dan bahkan dia bisa mengangkat sekitar 1000 kg dengan satu tangannya. Dia juga tidak melupakan latihan bela diri. Dia berharap untuk meningkatkan kekuatan demi persiapan untuk turnamen itu. Keesokan paginya Yi Chen kembali ke gym untuk melanjutkan belajar bela diri, dan pelatih juga ikut karena penasaran. Saat ini tak disangka seorang wanita memberi Yi Chen minuman susu yang masih segar. Namun Yi Chen menolak itu dan saat ini terjadi tanpa diduga ada senior yang sangat geram akan hal itu. Baginya bocah ini sudah keterlaluan, kemarin merebut juaranya dan sekarang dia menolak hadiah dari dewinya juga. Si senior menghentikan langkah dari Yi Chen itu. Di sana dia pun mengatakan kepada Yi Chen, kamu sangat tidak sopan sekali, kalau diberi minuman itu ambillah, jangan menolak. Kemudian Yi Chen mengatakan alasannya menolak di mana dia alergi susu, namun sang senior tidak mau mendengar itu. Dia mengajak Yi Chen untuk berduel, kalau dia kalah dia tidak akan mengucap sepatah kata pun lagi pada Yi Chen. Kalau dia menang Yi Chen harus meminum seluruh botol susu itu. Yi Chen pun tertarik dengan tantangan itu karena ini memicu sistemnya dan lawan yang akan dikalahkannya 0 berbanding 1000, jadi masih awal sekali dalam misi ini. Dan hadiah yang akan didapatkan cukup menarik di mana mendapatkan sifat biologi survival of the fittest. Pertarungan akan segera terjadi di tempat itu dan disaksikan oleh banyak orang. Semuanya menantikan pertarungan itu. Banyak yang mendukung Yi Chen termasuk gadis yang mencoba memberikan susu kepada Yi Chen tadi.
Saat ini terjadi senior pun tak menyangka jika semua orang akan menganggapnya dapat kalah menghadapi bocah ini. Namun dia akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan junior jenius ini sebelum dia matang, kalau dia tidak bertindak. Sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk pamer kemampuan. Kemudian Yi Chen mengatakan pada seniornya, "Aku masih harus pulang untuk makan malam, bisa buat pertandingan ini lebih cepat atau tidak?" Pelatih pun memulai pertandingan itu, dan di saat ini terjadi senior pun malah punya permintaan lain. "Tunggu dulu, karena kau baru dilatih selama sebulan dan aku sudah berlatih selama hampir 2 tahun. Agar adil ku persilakan untuk melancarkan 3 gerakan pertama terlebih dahulu, tanpa pikir panjang." Yi Chen pun langsung melakukan itu begitu saja, sehingga satu serangannya membuat Yi Chen terpukul mundur terbuang ke belakang. Dia pun kini tak mampu bangkit lagi dan hal ini membuat pelatih sangat terkejut karena ini hanya satu pukulan saja. Semuanya benar-benar tak menyangka ini terjadi. Ini sudah berakhir dan Yi Chen telah menjadi pemenangnya. Semuanya pun merayakan akan hal itu. Saat ini Yi Chen telah berhasil mengalahkan seorang rival dan Yi Chen kini mulai mengawali misinya. 1. Berbanding 1000. Dia masih harus mengalahkan 999 rival lagi untuk mendapatkan hadiah. Kemudian Yi Chen mengatakan kepada para seniornya, "Kenapa kau tidak menggunakan kesempatan ini untuk bertarung menghadapiku?" Kini mereka pun kita sangat ketakutan. Mereka mencoba untuk meloloskan diri, tidak mau bertarung. Dan saat ini pelatih mengatakan kepada Zhang Qi itu, "Kau harus menerima kekalahanmu." Seperti seorang laki-laki, pelatih berkata dalam hatinya, apakah pukulan Yi Chen tadi beruntung doang atau dia sebenarnya sangat kuat? Mari kita tes itu pada murid lainnya. Dan Xiao dipanggil untuk menghadapi si Yi Chen itu. Xiao mau tidak mau harus bertarung menghadapi Yi Chen dan singkatnya 10 menit kemudian, semua senior telah dikalahkan begitu saja. Yi Chen benar-benar mengalahkan semua orang. Tapi selain mengalahkan Zhang Kai tadi, tidak ada satupun senior yang termasuk dalam program S. Misinya itu. Hal ini membuat Yi Chen tampak bingung. Ini berarti sparringnya tidak terhitung, dia harus benar-benar mengalahkan yang lainnya. Setelah itu pelatih mengatakan kepada Yi Chen, "Kau benar-benar brilian, kau hanya berlatih selama sebulan lebih dan sekarang telah menjadi kartu andalan kami. Dengan hasil ini turnamen bela diri regional tahun ini tentu SMA Shanghai kita pasti akan menghancurkan sekolah lain." Dan dengan mendapatkan berita ini, Yi Chen berkata dalam hatinya, tampil bela diri di sana adalah kesempatan yang tepat untuk mengalahkan beberapa lawan sekaligus. Selama Yi Chen bisa mengalahkan mereka di kompetisi, harusnya mereka semua itu masuk ke dalam kemajuan misinya itu. Dengan semua hal ini Zhang Kai kemudian mengatakan kepada Yi Chen, jika dia menerima kekalahannya, bahkan jika Yi Chen berak di kepalanya, dia tidak akan membantah lagi. Semuanya pun sangat terkejut mendengar hal itu. Dan perlu diketahui di dunia ini orang akan memilih antara berlatih bela diri atau belajar akademis, dan tentu saja kelas bela diri akan menjadi pilihan terbaik di dunia ini. Agar bisa masuk ke kelas bela diri, Han Han mulai berlatih dengan Yi Chen itu. Setelah berlari 3000 meter mereka berlatih bela diri selama beberapa jam untuk meningkatkan kemampuan pertarungan mereka. Mereka menggunakan tangan untuk melakukan sit up dan pull up untuk meningkatkan kekuatan dan kesanggupan fisik, dan setelah semua itu, Yi Chen membantu Han Han untuk meredakan ototnya, menggunakan pijitan. Kalau untuk Yi Chen dia tidak bisa bersantai, dia harus berlatih semaksimal mungkin, dia akan berusaha keras untuk membuka hadiah itu secepat mungkin. Dan sebulan kemudian hari pelaksanaan turnamen telah datang, sangat optimis untuk memenangkannya. Kita pun tiba di gimnasium kota, di sana pelatih pun telah berada di ruang tunggu kontestan bersama dengan para muridnya. Di sana dia pun berkata, SMP Shanghai kita benar-benar sial. Kita saat ini sekelompok dengan tim terkuat. Saat ini yang lain pun juga tahu jika sekolah lawan mereka tahun ini punya murid yang bisa menjalankan lari 100 meter dalam 6 detik. Dan mereka pasti akan kesulitan. Namun meski demikian Yi Chen pun mengatakan jika dia ingin maju duluan, dan karena hal itu pelatih mengizinkan Yi Chen untuk tampil pertama. Kini Yi Chen mulai bersiap untuk melakukan pertarungan. Dia bertemu dengan lawan yang sangat keras, berbadan sangat besar sekali. Dia mengatakan pada Yi Chen, "Aku sudah melihat namamu di daftar. Saat baru di tahun pertama, kau berhasil menjuara kejuaraan sekolah. Ini mengesankan, kau punya bakat, tapi di tahap ini, kau bahkan tingginya belum mencapai 1,7 meter dan orang sepertimu bukanlah lawanku. Akan kutunjukkan padamu seperti apa ukuran dan kesenjangan kemampuan sejati di antara kita." Pertarungan
Pun kini dimulai begitu saja, si pria berbadan besar menyerang begitu saja ke arah Yi Chen itu, namun Yi Chen dapat untuk melakukan penghindaran lalu kemudian Yi Chen mengeluarkan sebuah ulti tepat di bagian tubuh dari si pria berbadan besar itu, sehingga langsung membuat si pria besar itu terjatuh seketika. Dia mengeluarkan darah yang cukup banyak, terbuang begitu saja. Semuanya pun kini terkejut akan hal itu, dan Yi Chen kini menjadi sorotan. Pelatih yang melihat itu pun kini sangat tahu jika Xian ini sangat luar biasa. Semuanya pun juga menyambut kemenangan itu. Saat ini terjadi, pelatih dari tim lawan pun mengatakan kepada para pasukannya, jangan langsung menyerang, lihat gerakan kakinya, jangan langsung menyerang ke kepala duluan, di atas panggung bela diri, gunakan gerakan kakimu. Saat ini sistem pun mulai memicu keberhasilan Yi Chen dan seperti yang diharapkan bagi Yi Chen, mengalahkan lawan dalam pertandingan kompetitif bisa meningkatkan proses misinya itu. Setelah itu, Xiao Chen kembali bertarung, pertarungan terjadi di sana dan lagi, serangan lawan tidak berarti bagi Yi Chen. Yi Chen mengalahkan lawan dengan satu kali serangan lagu dan lawannya kini langsung terjatuh seketika dan tak mampu bangkit lagi. Tak tanggung-tanggung, dia segera dibawa ke rumah sakit karena luka yang dialaminya. Semua orang pun tampak sangat tak menyangka. Mereka berkata, apa yang baru saja terjadi bukankah siswa dari SMP Shanghai sangat beruntung? Sebelumnya lawan dia keluar dari panggungnya, sekarang dia telah membuat kekacauan lagi. Apakah anak ini diberkati oleh surga? Saat ini terjadi pelatih dari tim lawan benar-benar bingung. Tahun pertama dari SMP itu benar-benar hebat. Selanjutnya ada lagi yang maju yaitu Jovi. Pelatih menyuruhnya fokus pada pertahanan karena mereka harus menang. Jovi mengatakan jangan khawatir pelatih, aku pasti akan menang. Jovi melangkah dengan penuh kepercayaan diri, dia tahu Yi Chen tidak terlalu kuat secara fisik. Yi Chen hanya gesit dan bergantung pada trik untuk menenangkan pertandingan dengan mudah. Jovi dapat berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 9 detik, dan dia punya lebih banyak pengalaman bertanding daripada si Yi Chen itu. Dia tidak akan kalah. Saat ini orang-orang pun juga tahu akan informasi tentang Jovi itu di mana dia merupakan orang yang cukup jenius yang jauh di atas orang normal. Pertarungan pun dimulai di tempat itu. Serangan cepat dilakukan oleh Jovi dan serangan itu dapat dihindari dengan mudah oleh Yi Chen. Beragam serangan itu dapat dihindari dengan sangat baik oleh Yi Chen. Saat ini terjadi pelatih lawan mengatakan, Jovi, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang fokus pada pertahanan. Kenapa kau malah menyerang? Jovi pun berkata dalam hatinya, pertahanan tidak dibutuhkan olehku. Dan kini Yi Chen tahu teknik tinju yang digunakan oleh Jovi ini cukup menarik. Jadi dia akan mengamati dan mempelajarinya terlebih dahulu. Saat ini beragam tinju dikeluarkan oleh Jovi tapi tetap tidak bisa mengenai. Dengan adanya hal ini membuat Jovi pun tampak cukup lelah. Dia pun mengatakan kepada Yi Chen, bagaimana? Kau dapat menghindari semua seranganku? Ini tidak masuk akal. Kini Yi Chen mengatakan, jika kamu masih punya gerakan lain, keluarkanlah semuanya. Serangan yang serius kembali dikeluarkan oleh Jovi di sana dan tetap saja itu tidak dapat mengenai Yi Chen. Kini Yi Chen harus mengakhiri ini semua karena dia sudah bosan. Terjangan keras dilakukan Yi Chen yang langsung mengalahkan Jovi, sehingga ini mengejutkan banyak pihak. Yi Chen kembali memenangkan pertempuran itu dengan sekali serangan. Ia telah menang 3 kali berturut-turut, dan berikutnya beberapa lawan bahkan lebih mudah dari yang tadi sehingga Yi Chen dengan mudah mengalahkan mereka. Dalam 2 hari berikutnya Yi Chen sendiri mengalahkan 2 sekolah lagi dan tak cuma itu Yi Chen akhirnya berhasil memimpin SMP Shanghai untuk memenangkan kejuaraan turnamen itu. Dia telah berhasil mengalahkan rival sebanyak 16, dia butuh lebih banyak lagi. Dia masih perlu mengalahkan 984 lawan yang berbeda demi menyelesaikan misi yang ada.